Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat video dialog antara Pak Saifuddin Ibrahim dengan anaknya Saddam Hussein ya. Saya melihat bagi saya cukup menyenangkan bagaimana seorang ayah dengan anak berdialog padahal keyakinan mereka berbeda, tapi dengan cara yang akrab dan santun ya. Jadi bagi saya ini suatu hal yang luar biasa karena sangat jarang ya terjadi seperti ini. Nah, saya juga salut kepada Pak Saifuddin Ibrahim yang saya lihat banyak berubah ya, dari yang dulu garang sekarang lembut. Dan memang begitulah ya menurut saya, jika sudah dijamah Roh Kudus pastinya dia akan dibimbing ya dalam perkataan, dalam perbuatan. Itu yang saya tahu dari sahabat saya yang seorang Kristiani ya. Jadi itulah kira-kira bukti adanya Roh Kudus ya dalam perspektif Kristiani. Dia akan bijak dan santun dan akan berbicara dengan penuh hikmat lah ya, istilahnya begitu. Walaupun sebagai manusia memang tidak terlepas dari kadang marah, itu manusiawi lah, namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Tapi paling tidak kita berusaha berubah. Saya juga salut kepada Saddam Hussein yang tetap wabil walidaini ihsana ya, maksudnya tetap berbuat baik kepada orang tua walaupun memiliki keyakinan yang berbeda. Nah, ini yang saya suka dari dialog kemarin. Namun saya sebagai apologetik muslim ya, ingin memberikan sedikit pandangan dari dialog itu, komentar, pandangan apapun lah ya yang perlu menurut saya tambahkan dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, karena menurut saya ada beberapa hal yang perlu diluruskan dalam kacamata, dalam perspektif Islam ya. Jadi maksud saya begini, supaya kita memahami masing-masing agama dengan perspektif masing-masing ya. Jadi seorang Islam harus memahami agama Yudaisme dari perspektif Yudaisme, memahami Kristen dari perspektif Kristen. Seorang Islam juga baik, begitupun sebaliknya maksudnya ya. Karena kita tidak boleh memahami dari perspektif kita sendiri ya, karena memang they have reasons, mereka punya alasan untuk beragama ya, mereka punya alasan untuk mengimani yang mereka yakini kan begitu ya. Jadi karena mereka punya alasan ini, kita harus melihat apa sih alasan mereka. Oh, itu alasan mereka. Kita belum tentu sama, pasti kita tidak ada sependapat ya. Karena karena toh keyakinan kita berbeda, tapi dengan memahami alasan, kita bisa lebih mengetahui alasan ya, kita bisa lebih memahami mengapa mereka percaya apa yang mereka yakini ya. Saya kira begitu. Nah, saya akan memberikan beberapa tambahan saya sebagai seorang apologetik muslim ya tentunya, karena ada beberapa yang menurut saya perlu saya memberikan komentar ya. Mudah-mudahan komentar ini juga saya tujukan kepada saudara-saudara saya yang muslim, supaya lebih kita bersama-sama menambah wawasan, bersama-sama belajar lah begitu ya. Selanjutnya saya sedikit mau mengomentari tentang substansi dialog ya. Kelihatannya dialog itu lebih fokus kepada oknum, bukan pada ajaran agama. Jadi biasa seperti yang Pak Saifuddin Ibrahim sampaikan, nanti hanya akan terjadi TikTok gitu aja kan, karena bukan substansi dialog, substansi debat. Jadi mestinya yang disampaikan adalah ajaran, bukan oknum. Karena kalau bicara oknum nanti nggak akan selesai. Seperti saya pernah yang disampaikan Rabi dan Rabi Tovia, saya juga belajar dengan beliau, saya juga setuju. Begini menurut dia, there are good Jews and bad Jews, there are good Muslims and bad Muslims, dan sebagainya. Jadi ada orang Yahudi yang baik dan ada yang jelek, ada Muslim yang baik, ada Muslim yang jelek, ada Kristen yang baik, ada Kristen yang jelek. Artinya tidak semua Islam itu baik, tidak semua Kristen itu baik, tidak semua Yahudi itu baik kan begitu. Selalu ada yang baik dan jelek. Nah, yang baik berusaha menerapkan ajaran ini tentunya baik karena dia berusaha menerapkan ajaran dalam kitab sucinya ya. Yang jelek bukan berarti ajaran agamanya jelek, karena dia tidak mengikuti ajaran agamanya. Nah, ya itu adalah oknum gitu ya. Kenapa koruptor ya? Karena dia oknum, karena sebenarnya tidak boleh korupsi dalam agama manapun kan sama ya.
Nah ini jadi memang tidak bisa kita menjudge atau menghakimi bahwa bahwa orang yang jelek itu pasti Islam. Nah ini pasti Islam ini teroris begitu kan. Jadi karena oknum itu berbeda dengan ajaran agama. Ini yang harus kita lihat secara fair, secara fair ya, secara jujur ya. Artinya tidak ada sih agama yang memerintah untuk membunuh orang yang tidak berusaha tanpa salah, terus agama yang mengizinkan berzina dan sebagainya. Tentu kan tidak ada. Kalau ada yang melakukan, dia adalah oknum ya. Ini yang harus kita pisahkan ya, antara ajaran agama dan oknum. Nah itu mestinya yang kita bicarakan adalah tentang ajaran agamanya. Itu saja ya yang mau yang sedikit akan saya singgung. Nah saya tentunya akan mengomentari bagaimana ajaran Islam tentang terutama yang berkaitan dengan debat dialog agama ini ya. Dan kenapa saya ingin masuk Kristen itu karena orang Kristen itu diejek, dihina, gerejanya dibakar, pendetanya dimatiin. Gitu. Saya masuk ke situ dan saya pasang badan. Iya. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak ada yang lain. Nah kemudian kita masuk pertama pada masalah dibully ya. Bapak Saifuddin memberikan contoh seperti Paul Zhang dibully sehingga dia bereaksi seperti itu. Dia dibully terus. Kemudian mungkin Christian Prince juga dibully terus ya. Itu yang saya tangkap ya. Nah sebetulnya masalah bully-membuli ini jamak terjadi di mana-mana bagi orang yang memang tidak mengikuti ajaran agama, tidak menerapkan ajaran agamanya gitu kan. Nah jadi bagaimana orang dibully itu dia akan bereaksi berbeda-beda. Saya ambil contoh begini, Ahmad Didat ya. Ahmad Didat tentu kita semua tahu ya, seorang apologetik Muslim yang dia berbicara di mana-mana di Amerika, di berbagai negara. Dia berbicara di podium, mengajak debat, dialog dengan semua siapapun tokoh Kristen ya. Dia undang untuk debat, dia menulis buku tentang kristologi. Mungkin dia tokoh kristolog dunia pertama yang mengekspos dirinya, mengajak ayo kita berdebat, kita berdiskusi kan begitu. Dia pun dulu banyak dibully. Jadi setelah saya baca bukunya itu, dia seorang pelayan toko, dan depan toko yang dia punya ini, yang dia kerja ini sekolah seminari, jadi mendidik pendeta-pendeta Kristen ya di situ. Nah setiap dia ke toko, mereka pada belanja ke toko, Ahmad Didat dibully agamanya. Jadi tiap hari itu dia sampai sudah kenyang dibully bolak-balik selama bertahun-tahun. Akhirnya dia mikir, kok dia nggak bisa membalas dibully ya. Nah itulah dia belajar tentang kekristenan ya, sampai bertahun-tahun sehingga dia menguasai Alkitab Kristen. Artinya bukan menguasai secara penuh, tapi dia bisa mengerti seperti ya pokoknya dia memahami, belajar Alkitab, sehingga dia berani mengajak ayo kita berdebat di depan podium, di depan. Artinya gini, dia tidak membuli. Artinya bukan dalam hal membuli, tapi dia mengajak ayo berdebat, tetapi dia mengatakan apa yang dia anggap tidak pas dalam Alkitab ya. Dan dia mengajak pendeta juga, tetap artinya dia ayo secara berani membuka diri untuk bicara, untuk berdialog bersama. Saya pun begitu, saya pun menjadi apologetik Muslim seperti ini dulu juga dibully, dan saya nggak pernah terpikir dalam hidup saya bahwa saya akan mempelajari agama-agama lain, karena saya punya tetangga kami, Bu Panggabean, seorang Kristen, kami sangat akrab. Jadi teman-teman saya yang Kristen, yang Katolik juga banyak. Saya nggak pernah ada masalah dan kami saling menghormati. Jadi sedikit pun saya tidak pernah punya angan-angan untuk belajar agama lain. Belajar agamanya sendiri saja dulu saya hanya minimal kan begitu kan. Umumnya
orang dulu itu belajar Quran hanya membacanya, tidak memahami artinya, kan beda kalau sekarang. Nah, waktu itu saya ceritanya bekerja ya di Semarang. Jadi saya menjadi dosen, diterima di sebuah perguruan tinggi swasta. Karena menunggu semester belum, kan mengajar menunggu semester, saya iseng-iseng melamar di tempat kursus bahasa Inggris ya di dekat kampus saya, tempat mengajar. Dan di situ bosnya, yang ownernya seorang Kristen yang sangat taat ya, mungkin militan ya, inisialnya FE. Nah, jadi setiap hari itu saya kaget, saya dibully terus. Untuk apa kamu sembahyang? Untuk Nabi aja nggak selamat, Nabi aja tukang kawin, macam-macam. Dia setiap hari, tidak ada yang tidak dia membuli saya. Jadi kalau apalagi saya yang Katolik pun dibully, maksudnya yang Katolik pun, untuk apa kamu tidak beragama Katolik, maksudnya tidak pas, harus Kristen gitu. Apalagi saya yang Islam yang paling menjadi sasaran kan. Nah, tapi saya tuh mau melawan, saya tidak tahu tentang agama Kristen. Saya juga tidak berani karena dia bos saya ya, ownernya ya. Jadi dia kalau pagi kita datang harus doa bersama. Dia sengaja pasang salib tuh di depan kita berdoa. Jadi kayak kita dipaksa gitu loh. Tapi kan saya berdoa tetap dalam ajaran, menurut ajaran agama saya ya. Jadi saya tidak berdoa kepada Tuhan yang dia imani kan gitu, karena dalam perspektif Islam kan dia nabi kami ya. Jadi saya tetap berdoa, urusan dia di depan ada salib itu urusan dia, toh tidak di meja yang saya tempat berdoa kan gitu. Nah, itu tiap hari saya dibully, dijelek-jelekan agama saya, dijelek-jelekan nabi saya, Rasulullah dijelek-jelekan. Jadi saya cuma sedih, kok saya tidak bisa ya membalas gitu ya, mengcounter apa yang dia sampaikan. Akhirnya dari situlah saya belajar sejak 92 ya, mungkin saya udah mulai membaca bukunya Ahmadidat dan sebagainya, terus sampai mentok di gini, kok saya cuma tahu terjemahan gitu. Jadi saya paham Alkitab juga cuma terjemahan ya kan, Quran juga terjemahan. Akhirnya saya mulai melajari isi Al-Quran, sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Dan kebetulan saya ketemu seorang Rabi Taufiah, saya belajar Yudaisme dengan juga belajar bahasa Ibrani. Jadi memahami perjanjian lama dari teks aslinya. Dan ternyata memang banyak sekali berbeda pemahamannya, berbeda penafsirannya, karena satu dari teks asli, yang satu dari teks terjemahan begitu ya. Jadi sangat berbeda. Nah, jadi bully membuli ini begini, sama terjadi. Saya sendiri kan begini, saya heran loh, saya ini nggak pernah membuli agama Kristen. Saya ini kan mayoritas Islam ini, itu saja masih dibully, apalagi kalau Islam minoritas kan begitu ya. Nah, itu kan memang oknum ya. Saya terus tidak membenci teman-teman saya lain yang Kristen, karena teman-teman saya yang lain yang Kristen dan Katolik baik-baik kok. Saya juga tidak pernah ngomong soal agama secara frontal ke mereka. Bahkan saya sebagai apologetik Islam seperti ini pun banyak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya nggak tahu yang baik yang Muslim maupun non Muslim ya, kecuali yang memang tertarik di bidang ini. Nah, itu sama waktu saya kerja. Saya ini kan juga kerja di mana komunitas saya banyak orang-orang non Muslim sebagian besar, karena memang saya kerja di perusahaan saham. Jadi saya setelah jadi dosen, saya bekerja di perusahaan saham di mana banyak non Muslim juga. Jadi karena mereka kadang membuli saya, kok nggak makan babi, tahu nggak babi itu kenapa nggak boleh? Karena itu kan itu nggak ada di padang pasir, nggak ada babi, jadi nggak boleh jadi diharamkan. Masalahnya gitu aja. Jadi seolah mereka melecehkan saya nggak makan babi gitu loh ya kan. Kadang-kadang ada, tapi ada yang menghargai juga, ada yang bilang ini babi ya jangan dimakan. Ada yang sengaja memasang perangkap gini, ini enak loh Mbak Pau, dicoba. Saya kok rada curiga, orang ini biasanya nggak gitu, kok dicoba. Terus setelah saya mati kok ada bau nggak enak, ini babi ya. Itu dia ketawa, maksudnya kayak merangkap saya, diperangkap untuk makan babi gitu loh ya. Itu biasa saya dibully-bully gitu ya. Jadi maksudnya gini, tapi bagaimana kita menyikapi yang kita dibully ini, bagaimana ke arah positif atau ke arah negatif ya. Jadi itu hak masing-masing juga. Jadi hak masing-masing. Kalau saya memilih, saya belajar, saya memilih ayo saya dialog dengan baik, diskusi dengan baik, artinya memahami, saya pahami betul apa itu ajaran Kristen, juga teks
kitab suci dalam bahasa aslinya. Jadi kita melihat gini, Ahmadiyah dibully dia berbuat seperti itu, Paul Zhang dibully dia berbuat seperti itu. Nah itu terserah penonton masing-masing ya. Artinya mestinya seseorang yang dijamah Roh Kudus akan jauh lebih baik ya, misalnya ya, daripada yang tidak dijamah. Artinya dalam perspektif seorang Kristen kan begitu ya. Nah saya selalu biasanya ingatkan teman-teman saya yang Kristen, yang sahabat saya, ingat kamu sudah dijamah Roh Kudus, harus baik. Dia tahu, artinya kita saling menghargai, tapi saya juga mengingatkan dia seperti itu karena memang saya sekedar menghargai ya, tetapi saya tetap dengan keyakinan saya sendiri. Jadi saya ingatkan apa yang dia yakini, begitu kan, bukan yang saya yakini. Kalau yang saya yakini kan tadi saya mengintervensi dia karena dia juga sahabat saya dengan agama yang berbeda, kan begitu ya. Nah yang penting saya tunjukkan akhlak saya sebisa mungkin bahwa this is Islam, they don't read Quran, they don't read Sunnah, they read us gitu ya. Jadi mereka yang non Muslim kan tidak membaca Quran, tidak membaca Sunnah, tapi mereka membacanya kita. Jadi kita jelek ya, pikirannya jelek bahwa oh itu orang Islam, jelek kan gitu ya. Nah itu yang saya maksudkan, dibully itu hal-hal yang wajar. Bahkan saya tinggal di apartemen ya, sama anak saya kan pakai hijab. Ada seorang bule masih muda, kayaknya pacaran begitu, di lift kami berempat, saya dengan anak saya. Mereka ngomong dalam bahasa Inggris begini, ini orang aneh ya pakai kerudung, sambil ketawa. Kamu mau nggak pakai kerudung seperti itu, sambil ngecek kepada ceweknya. Dikira saya nggak paham bahasa Inggris gitu loh. Padahal saya tahu apa yang mereka sampaikan, tetapi saya percuma juga mau saya lawan ya, percuma juga, nggak ada gunanya, saya biarkan aja mereka ngomong seperti itu. Nggak ada waktu juga saya mau memprotes apa yang mereka sampaikan. Jadi even saya yang mayoritas Islam, saya sering dibully ya kan, dibully nggak makan babi ya, sering. Sampai saya pernah ada teman saya di Facebook membuli, ini teman saya Kristen kok makan Islam kok makan babi. Loh itu berarti dia salah, saya bilang gitu, karena babi haram kecuali dalam keadaan terpaksa. Itu hak dia. Artinya gini, dia mau mengikuti Quran atau tidak kan, saya tidak bisa memaksa. Tapi kalau dalam Quran tidak boleh, saya bilang gitu kan. Sampai teman saya menulis Facebook itu menghina orang yang makan babi. Padahal dia Muslim, saya juga nggak tahu maksudnya, tapi selalu ada agenda dia itu menyerang Islam. Cuma saya memberi komen ke dia begini, marilah yang tidak makan babi, hargailah orang yang makan babi, dan yang makan babi hargailah orang yang tidak makan babi. Apa sih sulitnya gitu loh ya. Jadi itulah yang supaya kenapa, supaya nggak ada konflik. Itu kan sudah yang sesuatu yang kita yakini kok ya kan. Jadi ya sudah, mereka yakini, mengapa kita mau ngutak-ngutik. Karena masalah hidayah ini kan urusan Allah bagi seorang muslim ya, bukan urusan kita. Yang penting kita menyampaikan secara benar ya, menyampaikan walaupun satu ayat tentang Quran, itu saja tugas kita. Nah ini masalah yang tentang bully-membuli ya. Jadi bagaimana sikap kita tuh depends on the person. Jadi tergantung bagaimana dia menyikapi dibully. Jadi bukan saya dibully, saya bersikap positif, saya belajar gitu kan ya kan. Jadi terserah juga, hak mereka masing-masing juga. Tapi saya kira viewer bisa mengerti ya, bisa memahami bagaimana sebaiknya jika kita dibully, apa hal yang baik yang perlu kita lakukan kan begitu. Jadi apa yang dilakukan Paul Zhang memang berbeda dengan apa yang dilakukan Ahmadiyah, mungkin dalam koridor yang sama ya, menyampaikan hal yang dia yakini, tapi mungkin dengan cara mereka yang berbeda gitu ya. Nah, itu tentang bully membuli. Kita lihat sekarang China, itu nggak ada agama di situ. Jadi makanya Muslim Uighur itu nggak ada satu orang teroris pun di sana, dan tidak ada yang ribut masalah agama di ini. Al-Quran Mandarin itu ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan, dengan mematikan orang, waqtuluhum haitsu tsaqiftumum, itu dihapuskan dalam Al-Quran Chinese. Nah sekarang tentang perang ya, saya mengomentari ucapan Bapak Saifuddin Ibrahim, sebaiknya ayat-ayat perang itu dihilangkan saja. Kalau beliau mengatakan bahwa di Cina itu Quran ayat-ayat perang dihilangkan, ini saya juga belum tahu persis apakah betul apa tidak ya.
ada ayat-ayat Quran yang dihilangkan. Mungkin dalam perspektif Kristen bisa saja ya, karena misalnya kitab Kristen ini ada 66 ya, Protestan 66, kitab Katolik kan 73. Jadi ada 7 kitab Katolik yang dibuang dalam kekristenan. Jadi Protestan hanya mengakui 66, sementara wahyu Tuhan bagi Katolik 73 buku, bagi Kristen 66. Jadi 6 dibuang, 7 kitab dibuang ya, dihilangkan. Itu memang dalam perspektif Kristen bisa terjadi ya, seperti itu. Dalam perspektif Islam menurut saya tidak, karena Quran selalu diawali dari Al-Fatihah berakhir dengan An-Nas ya. Apakah ada yang dihilangkan? Saya belum melihat buktinya. Mestinya kalau ada, tentu ada protes ya dari pihak organisasi Islam. Nah, sekarang mengenai ayat perang ya. Kenapa ada ayat perang dalam Al-Qur'an ya? Kenapa ada? Karena begini. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan untuk seluruh umat manusia di dunia dan sampai akhir zaman, di mana dalam kurun waktu tersebut perang antar manusia tidak dapat dihindari, termasuk pada masa Rasulullah. Karena itu perang harus diatur, misal tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, dan lain-lain. Ini disebabkan perang itu keras, yaitu membunuh diperbolehkan, karena itu harus diatur. Dan dalam Islam, perang adalah defense. Perang hanya untuk mempertahankan diri, bukan untuk menginvasi negara yang sudah damai merdeka, dia invasi, dia jajah, bukan seperti itu ya. Ayatnya saya ambil satu ayat dalam Al-Baqarah 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Ya, kalau orang itu memerangi kita ya perangilah dia. Janganlah kamu melampaui batas ya. Tetapi janganlah kamu melampaui batas ya. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, perang itu juga diatur. Lalu apa batasannya? Kan Quran seperti UUD 45 hanya mengatur masalah prinsip ya, bagaimana pelaksanaannya kan kita lihat di hadis ya. Apa saja batasannya dalam hadis ya? Nah, ini ada beberapa batasan yang disebutkan dalam hadis ya tentang batasan perang. Batasan-batasan perang itu antara lain don't kill a woman ya. Jadi jangan membunuh wanita, don't kill an infant, bayi, don't kill the sick, orang yang sakit, don't betray, jangan berkhianat, don't destroy a worship place, juga tidak merusak tempat ibadah, don't kill an animal except to eat, tidak membunuh binatang kecuali kalau untuk makan ya. Ya, always keep a promise, harus juga menepati janji, don't force anyone to Islam ya, jangan memaksa orang masuk Islam. Don't cut a tree, tidak boleh merusak pohon. Don't kill a child, tidak membunuh anak-anak. Don't kill an old man, juga orang tua. Don't kill a priest, not fighting you, juga pendeta yang pemimpin agama yang tidak memerangi kamu. Never mutilate bodies ya, jadi tidak melakukan hal yang di luar batas. Don't destroy buildings, merusak gedung. Be good to the prisoners, bersikaplah baik kepada prisoners ya, ini yang tawanan ya. Forgive and release captive ya, maafkan dan lepaskan para tahanan ya, para tawanan maksudnya ya. Itu batasan-batasan dalam kode etik ya dalam perang gitu ya. Dalam ajaran Yudaisme, karena di Perjanjian Lama ini adalah sebenarnya kitab Tanakh ya, kitabnya Yudaisme yang mereka pakai, dan dalam teks aslinya perang juga diatur ya, karena memang selama manusia hidup di dunia akan ada perang ya kan. Perangnya berbeda-beda. Kalau sekarang mungkin lebih perang ke fisik, tapi masih ada juga perang pemikiran ya, ada juga perang fisik, tapi pasti tetap ada. Karena itu memang agama tahu, Tuhan tahu bahwa perang akan terjadi. Justru karena akan terjadi inilah diatur ya. Kalau dalam Tanakh ya, PL yang disebutkan teman-teman Kristen PL itu banyak diatur, terutama di dalam ulangan 20 ya. Jadi kalau dalam ulangan 20 kan disebutkan mereka ditawari untuk berdamai dulu ya dengan musuh ya, berdamai dulu dengan musuh ya. Jika musuh mau berdamai, maka paksalah mereka untuk melakukan kerja rodi untukmu gitu kan. Kemudian, tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, apa yang harus dilakukan?
disebutkan dalam ayat mulai dari 20 ayat 12 ya. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Ya, dan diteruskan ke berikutnya, dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dan dengan mata pedang, seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ya kan? Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu boleh kau pergunakan. Ya. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa di sini. Nah, tujuannya apa? Dalam kitab Tanakh diberikan aturan seperti ini supaya di ayat 18 mereka jangan mengajar kamu membuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Jadi ada tujuan mengapa harus semuanya ditumpas ya. Seperti juga dalam Samuel 15:3, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai ya. Ini juga aturan perang ya. Nah, akan sedikit berbeda dengan aturan Islam ya, bahwa tidak boleh membunuh binatang kecuali untuk dimakan. Nah, kalau di sini kan domba maupun unta semua dibunuh. Nah, kita juga nggak tahu, mungkin ada reasons bagi Yudaisme untuk mengapa harus lembu maupun domba, unta maupun keledai dibunuh ya. Mengapa anak-anak yang masih menyusu juga harus dibunuh, kanak-kanak juga harus dibunuh. Mungkin mereka punya reasons. Tapi dalam Islam adalah larangan untuk membunuh anak-anak, bayi dan sebagainya ya. Artinya ada kode etiknya. Kalau untuk merusak pohon sama, mereka juga tidak boleh merusak pohon ya di ayat-ayat berikutnya. Nah, ini kan aturan perang ya, karena memang ada aturan perang, karena memang manusia suatu saat akan ada perang, bangsa manapun dari seluruh bangsa di dunia ini. Karena itu kitab suci sudah tahu dan memberikan aturan. Nah, kalau Pak Saifuddin mengatakan bahwa Yesus tidak membunuh, karena itu tidak ada perang ya, karena dalam pandangan kami kan memang Yesus hanya 3 tahun ya, 3 tahun untuk dalam mengajarkan ya, jadi waktu yang cukup singkat ya. Nah, karena menurut Pak Saifuddin mengajarkan kasih, nanti kita akan bahas ajaran kasih. Terus kemudian pertanyaannya begini, jadi perang ini dalam Islam kan dia defense pertama, dia hanya untuk defense, membela diri ya, dan ada aturan-aturan yang harus diikuti ya dalam perang itu. Nah, dalam Kristen kan memang tidak boleh membunuh, tidak boleh, karena ada ajaran kasih. Jadi gini, pertanyaannya begini, bagaimana kalau posisi orang-orang Kristen ini di posisi kayak Indonesia ini dijajah Belanda gitu ya. Kita ini dijajah kan, kita dijajah Belanda nih, berapa juta orang yang dibunuh Belanda kan sudah tidak bisa kita hitung ya. Nah, kan memang menurut Bapak Saifuddin ini tidak boleh membunuh dan sebagainya. Tapi bagaimana posisinya kalau kita sebagai negara yang diserang, menjadi negara yang dijajah gitu kan? Kan harus ada solusi dong, ya kan? Apa yang ditawarkan solusi dalam perjanjian baru ini kalau negara kita ini dijajah, ya kan? Kalau dalam perjanjian lama Yudaism kan ada nih, tadi dalam Ulangan 20, dalam Islam pun ada, kalau kamu dijajah kamu boleh melawan ya, itu kan bukan untuk menginvasi tapi perang. Nah, masalahnya kan begini, bagaimana? Nah, kebetulan kalau tadi dalam bagian tadi Charles tadi kan kebanyakan perang menjadi penjajahan negara non muslim. Sekarang bagaimana tindakan, solusi apa yang diberikan jika negara Kristen ini justru dijajah gitu ya? Apakah harus diam, memaafkan, misalnya dibunuh rakyatnya ya diam, dirampas ya diam, menyerah tidak melawan ya, kalau memang itu ajaran yang kasih yang tidak boleh membunuh. Nah, ini yang solusi yang mungkin menjadi pertanyaan kami sebagai saudara-saudara teman-teman muslim ya, bagaimana solusi, karena sebenarnya kitab suci ini kan juga mengatur banyak
hal ya di antara tentang perang. Kenapa harus diatur? Karena perang itu tidak bisa dihindari. Ya, dalam kurun waktu yang sekian ribu tahun pasti ada perang. Dan bagaimana mengatasi perang, bagaimana aturannya memang harus diatur. Kalau nggak diatur nanti jadi nggak karuan ya, jadi menjajah seenaknya, dan karena memang harus diatur. Itu aturan perang ya. Jadi ini aja. Jadi dalam perspektif kami, bagaimana jika kondisinya justru negara-negara ini yang dijajah gitu. Apakah memang harus diam karena ajaran kasih, tidak boleh melawan kejahatan dan sebagainya ya. Itu saja yang memang kami tanyakan ya. Mungkin perlu jawaban, mau jawab boleh, tidak masalah ya. Nah, satu lagi sedikit tambahan, tadi kan disebutkan dalam perjanjian lama bahwa sampai 15:3 bahwa bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai ya. Juga di Ulangan 20:16, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas ya. Jadi apapun, entah itu hewan tuh jangan biarkan hidup. Nah, ini kan memang aturan perang waktu itu ya. Zaman perjanjian lama. Nah, dalam perspektif Kristen kan Allah yang ada di perjanjian lama ini kan adalah Yesus ya, karena Trinitas ya. Trinitas ini kan artinya satu hakikat antara Putra, Bapa dan Roh Kudus ya. Tiga yang berbeda tapi satu hakikat. Berarti dalam kepercayaan Kristen kan Allah yang ada dalam perjanjian lama ini kan Yesus juga kan. Nah, paling tidak jika Pak Saifuddin mengatakan bahwa Yesus tidak menghendaki adanya dalam perjanjian baru ya, adanya pembunuhan dan sebagainya karena ajaran kasih. Paling tidak pada saat itu kan Yesus pernah memerintah untuk membunuh anak-anak, membunuh laki-laki, menyusui lembu, domba, dan semuanya itu kan juga perintah Yesus ya. Kalau dalam perspektif Kristen ya, bahwa perintah itu juga pernah dilakukan oleh Yesus ya, membunuh dan sebagainya. Walaupun dalam perjanjian baru dalam percayaan Kristen memang tidak ada lagi bunuh-membunuh, tapi paling tidak hal yang seperti itu pernah dilakukan, pernah diperintahkan ya oleh Yesus kan. Berarti pernah ada perintah untuk membunuh juga kanak-kanak, keledai menyusui yang diberikan oleh Yesus, perintah seperti itu, membunuh apapun yang bernafas ya, lembu semua, domba, bunuhlah semuanya kan. Itu adalah perintah juga yang dilakukan oleh Yesus dalam perjanjian lama. Dalam perspektif Kristen, kalau dalam perspektif Yudaisme kan beda lagi, karena dalam perspektif Yudaisme kan Tuhan itu hanya Allah Bapa, hanya Allah, hanya Elohim ya, tidak menjadi apapun. Nah, itu kan artinya begini, ada juga pernah Yesus memerintahkan untuk membunuh kanak-kanak, lembu dan sebagainya, semua yang hidup, semua yang bernafas juga pernah diperintahkan gitu loh. Jadi hanya kenapa sekarang di PP tidak, itu kan tidak menurut perspektif Kristen ya, tapi paling tidak hal itu pernah ada perintah untuk melakukan hal membunuh gitu ya. Itu yang saya maksudkan, berarti ada hal yang pernah dilakukan Yesus untuk membunuh, jadi pernah dilakukan dalam masa lampau di perjanjian lama ya. Jadi itu yang saya maksudkan, pernah ada perintah membunuh. Jadi kalau memang dipercaya bahwa Elohim ini adalah Yesus, pernah gitu kan. Kalau memang dalam perspektif Kristen seperti itu, jadi pernah, bukan yang tidak pernah ya, tapi dalam perjanjian lama gitu ya. Itu aja tambahan sedikit dari saya. Karena perang adalah defense dalam Islam, jadi sesuai aturan Islam mestinya negara Islam tidak menjadi penjajah ya, tidak menginvasi negara yang damai tentram terus diinvasi, seperti Belanda menginvasi menjajah negara kita Indonesia ya, Inggris menjajah Malaysia. Nah, kalau kita search, kita lihat di negara-negara penjajah terbesar ya, sebenarnya banyak sekali di internet ya, di Wikipedia atau di Encyclopedia Britannica. Nah, saya ambil salah satu contoh ini ya, misalnya pada awal Perang Dunia I, Perang Dunia II juga saya kira hampir sama. Ini di sini ada Colonial World Map, bagaimana negara-negara yang menjadi penjajah terbesar ya, kan banyak. Nanti yang top, ini yang top 10 ya, mungkin ada berapa, ada top 12 ya, yang 12 terbesar ya. Negara penjajah terbesar adalah Inggris ya, kemudian nomor 2 Prancis,
Rusia, Amerika, Jerman, Itali, ya, kemudian apa ini yang ke Jepang, ya, Spanyol, Portugal, Belanda, Belgia, Denmark. Nah, yang terakhir Turki, ya. Kalau toh Turki dianggap negara Islam, ini pun yang nomor 12, ya. Dan itu jumlahnya tidak signifikan, ya, jauh lebih banyak yang negara non muslim. Nah, ini karena apa? Jadi perang itu bukan menginvasi negara yang sudah damai, bukan untuk gold and glory, ya, bukan untuk gold and glory, ya. Gold itu maksudnya mendapatkan gold untuk penyebaran agama, glory mencapai kemenangan, gold untuk mendapatkan harta rampasan, bukan untuk itu tujuan. Seperti semboyan-semboyan yang dipakai di beberapa negara Eropa, ya, perang itu untuk gold and glory dengan 3G, ya. Sebetulnya tidak begitu kalau perang dalam Islam, jadi sebagai defense. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, bagaimana perang itu dalam Islam hanya sebagai defense, untuk membela, bukan untuk menginvasi negara yang damai dan sudah tentram terus dijajah, ya, kayak Belanda masuk ke negara kita, Inggris menjajah Malaysia. Bukan untuk itu, ya, perang, karena itulah diatur, perlu mengatur perang. Itulah pentingnya kitab suci mengatur perang, karena menyangkut nyawa sekian banyak orang, ya, menyangkut nyawa, menyangkut kehidupan banyak manusia, seluruh alam juga binatang, apakah merusak atau tidak. Seperti Hiroshima itu kan juga sampai semua mati, ya, di seluruh Nagasaki, Hiroshima, ya, mungkin banyak yang mati lah, hampir, karena bom atom itu, ya. Nah, itu harus diatur tidak seperti itu, ya. Jadi ini kira-kira tentang perang, ya. Pierre Vogel, seorang mu'alaf Jerman, ketika dicecar pertanyaan oleh wartawan tentang keterkaitan Islam dengan terorisme, beliau pun menjawab, "Siapakah yang memulai Perang Dunia I? Apakah kaum muslimin? Siapakah yang menyalakan Perang Dunia II? Apakah kaum muslimin? Siapakah yang membunuh 20 juta jiwa penduduk asli Australia? Apakah kaum muslimin? Siapakah yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki? Apakah kaum muslimin? Siapakah yang membunuh lebih dari 100 juta jiwa suku Indian kulit merah yang merupakan penduduk asli benua Amerika? Apakah kaum muslimin? Siapakah yang melakukan perbudakan terhadap kurang lebih 180 juta jiwa orang Afrika dan 88% dari mereka akhirnya meninggal dunia, kemudian mayat mereka dibuang ke laut? Apakah kaum muslimin?" Nah, tentu pelaku-pelaku ini adalah melakukannya bukan karena ajaran agama mereka, tapi karena mereka adalah oknum, ya. Jadi bukan ajaran agama, yang tentu tidak akan memerintah seperti itu ajaran agama, tapi jadi oknum. Nah, jadi ini saya memberikan berita yang seimbang, ya, antara oknum tadi yang disebutkan, mungkin Islam dianggap sebagai teroris, jadi sebenarnya yang dilakukan oleh oknum. Sama juga dalam agama lain juga ada oknum-oknum yang berlaku seperti itu. Jadi kita melihatnya seimbang dan harus memisahkan memang antara oknum dengan ajaran agama, begitu, ya, supaya kita menjadi orang yang bijak, ya. Menurut saya begitu. Setidaknya kita berusaha lah sebagai manusia yang memiliki iman, ya. Gitulah. Mudah-mudahan saya tidak bermaksud apa-apa, tapi mudah-mudahan ini hanyalah memberikan gambaran yang lebih netral, ya, lebih seimbang lah, begitu, ya. B'Shem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين. Menyesalkan tindakan Ustadz Abdus Somad, ya, yang menghina salib. Dia bilang di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil nengoknya ke kanan apa kiri tadi? Cuman apa kan? Sangi mengeledek seperti itu, lalu dia memanggil haleluya, haleluya.
omongannya seperti itu nggak akan bisa dihapuskan ratusan tahun ke depan. Kemudian mengenai perilaku ya, tadi Bapak Saifuddin Ibrahim banyak menyinggung perilaku umat Islam yang oknum-oknum sebetulnya ya. Nah, supaya seimbang saya akan memberikan bagaimana perilaku juga umat Katolik atau Kristen pada masa lalu. Kalau yang menyinggung masalah sekarang saya nggak berani karena ini menyangkut hal-hal yang sensitif ya. Nah, jadi saya hanya memaparkan sejarah yang cukup fenomenal ya. Pertama adalah peristiwa Inkuisisi Spanyol. Pemaksaan pindah ke agama Kristen. Sebelum abad 12, Dewan Gereja Katolik memberi tekanan pada penganut agama lain atau aliran yang tidak sepaham dengan mereka, biasanya dengan dihukum penjara. Namun tekanan besar tercatat dalam sejarah, yaitu pada masa Inkuisisi Spanyol yang dibentuk pada 1478. Sebelumnya diperintahkan seluruh umat Yahudi dan Islam harus pindah ke Katolik atau meninggalkan Spanyol. Dekret ini mengakibatkan kekerasan anti-Islam dan anti-Yahudi sehingga banyak umat Islam dan Yahudi terpaksa pindah agama menjadi Katolik atau melarikan diri. Orang-orang Yahudi yang pindah ke Katolik disebut conversos atau maranos, yang berarti babi ya dalam bahasa Spanyol. Orang-orang Islam yang sudah pindah ke Katolik disebut moriscos. Para conversos dan moriscos ini dicurigai tidak pindah agama dengan jujur dan tulus. Mayoritas pindah agama tetapi hanya di luar saja, karena mereka tetap beribadah menurut agama mereka secara sembunyi-sembunyi atau tidak mau memakan babi. Dipicu oleh laporan ini, Ferdinand II bersama dengan Paus Sixtus IV pada November 1478 secara resmi membentuk Mahkamah Inkuisisi. Apa sebetulnya tugas Mahkamah Inkuisisi? Jadi tugas mereka adalah mendata kaum Yahudi dan Islam yang secara sembunyi-sembunyi masih melakukan ibadah dalam agama mereka dan dianggapnya aliran sesat, dan yang sudah terbukti harus memberitahu pihak lain yang masih melakukan praktek agamanya. Kalau tidak, mereka akan disiksa. Penyiksaan juga sering digunakan agar tertuduh mengakui kesalahannya. Hukuman dimulai dari denda, perampasan harta benda, penyiksaan hingga eksekusi mati. Dalam setahun saja sebanyak 300 orang telah dibakar hidup-hidup. Jumlah yang dibakar hidup-hidup semakin banyak ketika pada tahun 1483 seorang padri Dominikan bernama Thomas de Torquemada diangkat sebagai Jenderal Inquisitor. Kondisi kaum Yahudi dan Muslim terus memburuk. Inkuisisi akhirnya dihapuskan pada 15 Juli 1854 setelah berlangsung sekitar 400 tahun. Sejarah mencatat betapa misi Kristen telah memakan begitu banyak korban. Jumlah yang pasti bervariasi menurut keterangan beberapa sumber. Menurut Dr. J. Dowling dalam bukunya History of Romanism, sejak dibentuknya kepausan pada tahun 606 sampai berakhirnya Inkuisisi Spanyol diperkirakan lebih dari 50 juta jiwa melayang. Namun, Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 13 Maret 2000 memohon maaf atas segala bentuk ketidaknyamanan dan berbagai penderitaan yang diakibatkan oleh institusi mereka. Dan dia dengan humbly ya, dengan rendah hati memohon maaf atas apa yang sudah terjadi selama lebih kurang 2000 tahun sampai sekarang ya, 2000 tahun, sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, itu kira-kira itu tentang Inkuisisi Spanyol ya. Nah, masih ada beberapa lagi. Contoh lain adalah pembunuhan massal Hari Valentine ya, tahun 1349. Pembunuhan massal Hari Valentine 1349 di Strasbourg, Jerman, berakibat terbunuhnya 2000 orang Yahudi dengan cara dibakar. Namun orang-orang Yahudi yang mau pindah ke Kristen sebelum pelaksanaan pembakaran akan selamat. Sekitar 100 orang Yahudi memilih untuk masuk Kristen. Dewan Kota Strasbourg mengatakan bahwa orang Yahudi tidak boleh kembali sampai 100 tahun nanti. Kemudian semua aset, properti dan kekayaan mereka dibagikan kepada rakyat Strasbourg. Yang contoh ketiga adalah
pada tahun 1543 Martin Luther, bapak reformasi gereja Protestan, menuliskan sebuah buku anti-Yahudi berjudul On the Jews and Their Lies. Dalam bahasa Jerman ya, ini bahasa Inggrisnya sudah ada terjemahan bahasa Inggrisnya, yang berisi ajakan agar semua sinagog dan sekolah Yahudi dibakar. Buku-buku doa Yahudi harus dihancurkan. Para rabi harus dilarang mengajar. Rumah-rumah orang-orang Yahudi harus dibakar beserta seluruh harta benda mereka tanpa ampun dan belas kasihan. Dan jangan diberi pelindungan. Dan mereka harus dipaksa melakukan kerja rodi atau harus diusir selamanya. Bahkan Martin Luther mengatakan, "We are at fault in not slaying them." Yang maksudnya adalah kita bersalah kalau tidak membunuh mereka. Selama Perang Dunia II, buku ini dibahas oleh para pasukan Nazi di rapat umum, dan menurut Max Ellis, it had a significant impact on the Holocaust. Jadi cukup memberi efek yang signifikan ya, dampak yang signifikan terhadap Holocaust. Tahun 1933 sampai 1945 terjadi peristiwa Holocaust yang berasal dari bahasa Yunani holos yang berarti seluruh dan kostos yang berarti dibakar. Selama memerintah 1933 sampai 1945, Hitler membakar sinagog, buku-buku Yahudi, toko-toko dan rumah-rumah orang Yahudi, dan membunuh 6 juta Yahudi, persis seperti anjuran Martin Luther, sang bapak reformasi gereja. Pembicaraan kita Ustadz dengan si pendeta Saifuddin Ibrahim ini, kita mengangkat isu yang sama untuk membangun itu. Nggak usahlah kita kejar-kejar umat, suruh syahadat, suruh angkat tangan terima Yesus, nggak usah. Biarin aja lu, mau kafir, mau apa kek. Penting hidupnya itu mereka punya masa depan yang indah. Nah, sekarang tentang soal murtad dan mu'alaf ya. Bahwa memang disebutkan dalam Al-Quran akan ada yang murtad ya setelah meninggalnya Rasulullah ya. Seperti disebutkan dalam Al-Maidah 54 ya, kalau tidak salah ya. Saya bacakan terjemahannya saja. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, mencintai Allah maksudnya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Nah, jadi hal yang wajar ya, pasti ada yang murtad setiap zaman, karena memang itu disebutkan dalam Quran. Kalau nggak ada yang murtad ya Quran salah kan. Ini bukti bahwa Quran ini benar. Pasti ada yang murtad dan pasti ada yang mu'alaf yang menggantikan mereka, dan mereka biasanya yang mu'alaf benar-benar mu'alaf ya, karena menemukan kebenaran dalam perspektif kita sebagai muslim ya. Itu lebih kencang dakwahnya ya, seperti teman-teman saya, ada Donitan, ada Agustan, mereka yang benar-benar saya tahu karena saya kenal mereka baik, benar-benar berjuang ya untuk menyiarkan kebenaran Islam ya. Felixio, Irena Handono dan sebagainya, yang memang mereka tahu kebenaran Islam, mereka lebih kencang. Kalau ustadz-ustadz yang lahir dari muslim, lahir dari lahir sudah muslim kan biasanya hanya menjelaskan tentang Islam ya. Tapi kalau yang para mu'alaf ini kan mereka akan menjelaskan perbandingan agama gitu loh. Bagaimana dalam perspektif Kristen, bagaimana Islam dan mengapa harus memilih Islam dan sebagainya, itu mereka akan lebih kencang dalam berdakwah ya. Sama di luar negeri pun begitu. Di Inggris ada Abdurrahim Green, di Amerika ada Yusuf Evans ya, Yusuf Evans ada juga, Yusuf Evans ya, ada juga Yusuf Estes, di Jerman ada Pierre Vogel, macam-macam mereka lah yang kencang, para mu'alaf ini yang kencang dakwah ya, seperti disebutkan dalam Quran, yang mereka benar-benar mengenal, bukan mu'alaf yang sekedar ikut-ikutan karena mau nikah dan sebagainya, itu kan beda. Ini maksudnya mu'alaf yang mereka benar-benar menemukan kebenaran Islam. Nah, jadi ini sudah disebutkan dalam Quran ya, fenomena ini. Jadi pasti ada yang murtad dan pasti ada yang mu'alaf, dan yang mu'alaf ini
memang diberikan Allah untuk mengganti para murtad ini. Jadi yang murtad ini nanti sudah disebutkan Allah akan menggantinya dengan orang-orang mu'alaf yang mereka benar-benar berjuang untuk membela agama dan tidak takut dicela. Saya sendiri sebagai apologetik muslim, saya tidak terlalu ingin menonjol. Saya ingin yang lain-lain aja lah para mu'alaf ini, karena mereka tidak peduli mau dibully mau di apa, mereka cuek aja karena mereka memang benar-benar berjuang ya. Kalau saya masih saya nggak ingin terlalu dikenal dan sebagainya, mungkin itu berbeda dengan mereka ya. Mereka benar-benar lebih total ya daripada saya sendiri, terus terang itu ya. Jadi itu memang sudah umum, sudah ada yang murtad, sudah ada yang mu'alaf, jadi sudah disebutkan dalam Quran. Jadi bukan hal yang aneh, bukan hal yang something new ya. Itu hal yang sudah disebutkan jauh-jauh sejak 1400 tahun yang lalu ya, tentang adanya murtad dan mu'alaf ini. Menerima Tuhan Yesus juga karena Tuhan Yesus sangat luar biasa bagi saya. Karena Tuhan Yesus sangat bisa membuat saya damai, sukacita. Karena pada dasarnya mungkin saya juga dulu mungkin sampahnya sampah kali ya, punya masa lalu yang kurang baik, tapi Tuhan Yesus angkat saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus kasih saya, beri petunjuk, beri kasih yang luar biasa. Dimana saya dulu berprinsip lu jual gue beli. Tapi kalau sekarang saya akan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu dengan kasih gitu. Makanya di sini saya bisa berdiskusi tidak dengan emosi. Jadi kita berdiskusi dengan baik gitu. Itu aja. Nah, selanjutnya saya akan membahas ajaran kasih ya, seperti yang disebutkan Mbak Siti Amanah ya, bahwa memang betul Kristen adalah ajaran berupa ajaran kasih. Ini kita sudah tahu semua ya, terutama kita yang suka yang belajar Alkitab. Bagaimana dengan ajaran Islam yang tidak menekankan kasih misalnya ya? Sebetulnya Islam juga ada ajaran kasih, tapi mari kita buka ajaran kasih dengan ajaran kasih dalam Islam dan kasih dalam Kristen ya, dan dalam Yahudi Judaism, karena ketika ini kan berhubungan, karena kitab PL kan Perjanjian Lama kan sejatinya punyanya tanahnya Judaism ya. Jadi dalam pandangan Judaism kita bicara tentang kejahatan ya. Kalau dalam Kristen kan memang sudah kita semua kenal bahwa tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak boleh ya. Artinya bahkan cintailah musuhmu ya. Maksudnya mereka betul-betul menekankan ajaran kasih. Kalau Judaisme begini, bagaimana jika menyikapi orang yang berbuat jahat? Misalnya disebutkan dalam Imamat 24, 19-21. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya, tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Nah, jadi kejahatan boleh dibalas ya, walaupun memaafkan juga dianjurkan seperti disebutkan dalam Yesaya 1 ya. Tadi yang dimaksudkan dengan mata ganti mata bukan berarti jika mata satu orang rusak karena perbuatan pelaku dia harus dirusak juga matanya, tapi maksudnya dihukum sesuai dengan perbuatannya, maksudnya begitu ya. Jadi dalam ajaran Taurat atau Yudaisme membalas kejahatan itu diperbolehkan ya, walaupun memaafkan juga dianjurkan seperti di Yesaya 1. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Kristen menyikapi orang yang berbuat kejahatan ya kan. Nah, kita melihat begini, ajaran Yesus ya dalam kekristenan. Beberapa saya ambil karena banyak, jadi saya ambil beberapa aja. Beri maaflah kamu jika musuhmu menampar pipi kirimu, maka berikanlah pipi kananmu. Ya, itu di Matius 5 ya kalau nggak salah ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan kepada siapapun. Roma 12:17 ya. Hendaklah kasihmu tanpa kemunafikan. Roma 12:4-9. Teruslah berkati mereka yang menganiaya ya. Roma 12:14. Teruslah kasihi musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Ya, Matius 5:44 ya.
Jadi intinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jadi kejahatan itu tidak boleh dibalas kejahatan, tapi harus dimaafkan. Kalau bisa dibalas dengan kebaikan, dan kita harus mencintai musuh. Jadi ajaran kasih dalam Kekristenan itu kan begitu tinggi ya di sini ya. Kasih itu ditekankan sebagai ajaran jika seseorang menghadapi kejahatan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ajaran Islam. Boleh nggak seseorang membalas kejahatan dalam ajaran Islam ya? Sekarang saya bacakan ayatnya. Di Asy-Syura ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya. Terus dilanjutkan dengan berikutnya ayat Asy-Syura ayat 41. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Jadi kalau memang dia teraniaya, dipukul ya sampai jatuh dan teraniaya, dia boleh membela diri. Misalnya dia ada perampok mau melukai dia boleh membela diri, mau menjahit dia, itu boleh, tidak berdosa dalam ajaran Islam ya. Artinya ada orang yang berbuat jahat, memukul kita, mau melukai atau membunuh kita, kalau kita mampu, kita boleh melawan ya, membela diri. Ayat itu menegaskan membalas perbuatan aniaya dengan adil tidak berdosa, tetapi membalas berlebihan menimbulkan dosa, seperti disebutkan di ayat selanjutnya 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih ya. Jadi kalau membalas jangan melebihi dari apa yang dilakukan oleh pelaku, kalau toh itu harus membalas. Jadi intinya begini, Islam hampir mirip dengan Yudaisme. Kita boleh membalas kejahatan ya kan, tetapi memaafkan lebih baik ya. Jadi antara Yudaisme dan Islam ini mirip, tapi Kristen berbeda sendiri. Dia lebih menekankan pada ajaran kasih. Tentang ajaran kasih ini beberapa kali saya berdialog dengan teman-teman Kristen, dan rata-rata mereka menganggap dalam Islam, dalam pikiran mereka tidak menjunjung ajaran kasih ya. Mungkin apalagi di mata mereka teroris dan sebagainya kan. Tidak semua ya, sebagian yang lain juga saya kira memahami, tidak semua berpandangan demikian ya, ada sebagian lah, mungkin sebagian kecil. Bahkan waktu teman kami Filipus ya debat dengan seorang pendeta, waktu itu pendeta debat online ya. Jadi ketika itu Pak Pendeta ditanya, benarkah dalam ajaran Kristen tidak boleh membalas kejahatan? Pak Pendeta menjawab, tidak boleh, karena Kristen adalah ajaran kasih. Ya, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Nah, terus si Filipus bertanya, jika putri Pak Pendeta dibunuh dan diruda paksa, misalnya, Pak Pendeta tidak boleh menuntut balas kan? Sesuai dengan ajaran kasih. Jadi Pak Pendeta ini agak bingung menjawabnya. Akhirnya jawabannya tidak sesuai pertanyaan ya, jadi malah jadi debat kusir. Pada akhirnya jaringannya terputus, entah bagaimana sehingga debat online tersebut berhenti. Ya, jadi ada satu contoh kasus begitu. Jadi bagaimana kalau seorang bapak punya putri dibunuh dan diruda paksa atau kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, di sini kan sebetulnya dalam praktek sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kan boleh kita menuntut balas kan, ya. Kemana? Ya lapor polisi, terus ke pengadilan kan gitu kan. Nah, kenapa diperbolehkan menuntut balas dalam Islam? Kan diperbolehkan menuntut balas kan dalam Islam ataupun Yahudi ya. Tujuannya adalah pertama agar korban mendapat hak keadilan. Ya kan, korban ini kan teraniaya, jadi biar dia harus mendapat hak keadilan atas apa yang terjadi pada dirinya. Kedua, agar pelaku bertanggung jawab terhadap perbuatannya sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Bayangkan seandainya merampok menghilangkan nyawa orang lain tidak boleh dibalas, tentu kejahatan akan merajalela kan. Karena itu Al-Quran juga Taurat mengajarkan bahwa menuntut balas, membalas dengan setimpal perbuatan jahat adalah diperbolehkan.
Sedangkan menuntut balas berarti akan ada lembaga peradilan, di dalamnya ada jaksa, hakim, pengacara, dan juga terkait dengan lembaga kepolisian ya. Jika kejahatan tidak boleh dibalas, tentu lembaga peradilan, kepolisian juga tidak perlu ada kan? Karena kan toh tidak boleh membalas kan, begitu ya. Namun pemberian maaf juga sangat dianjurkan tentu dalam Islam ya. Jadi Islam memberi hak prerogatif nih kepada korban kejahatan, antara untuk menuntut balas ke pengadilan atau memberi maaf ya, jadi cukup fair. Jadi oleh sebab itu Rasulullah dulu mengajarkan adanya lembaga peradilan dengan adanya qadhi ya, atau hakim pemutus perkara ya, juga adanya pihak saksi. Rasulullah juga mengajarkan ancaman dosa bagi mereka yang membuat saksi palsu. Jadi ternyata nilai-nilai yang ada dalam Taurat dan Al-Quran telah berlaku di seluruh negara di dunia, karena semua negara menyelenggarakan peradilan sebagai wadah untuk menuntut balas atau bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku. Jadi di dunia ini ajaran manakah yang dipakai sebetulnya? Ajaran yang bermisi pada keadilan atau ajaran kasih dalam hal membalas kejahatan? Jadi ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, memang yang memang diaplikasikan dalam kehidupan gitu. Ajaran kasih kan memang bagus sekali. Bagus, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi itu sulit, tidak sesuai dengan fitrah manusia ya. Seperti tadi contoh, kalau seseorang dibunuh atau seorang dirampok, yang tidak menuntut itu kecil ya, tapi dan itu berefek pada, karena dengan membalas itu ada efeknya adalah untuk memberikan efek jerah pada pelaku, meminta pelaku bertanggung jawab dan memberikan keadilan pada pihak korban kan. Nah, jadi ini yang perlu dibuka, diketahui secara lengkap tentang ajaran Islam ya, dan ajaran Kristen perbedaannya, dan apa sih sebetulnya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan ini sering saya berdiskusi ya, terutama juga kepada orang yang datang, biasanya datang beberapa orang yang mau mu'alaf. Saya tanya tentang apa sih yang mereka tidak nyaman dengan Islam, yang mereka tidak tahu. Nah, biasanya selalu mengatakan kok Islam tidak memberikan ajaran kasih. Nah, ini harus ada penjelasan ya, supaya tahu bahwa ajaran ini implikasinya seperti apa kan, begitu ya. Nah, ini tentang ajaran kasih. Nah, jadi prinsip Islam itu adalah tetap harus ada keadilan, dan dalam kasih tetap harus ada keadilan ya, bahwa Islam mendukung keadilan baik untuk pelaku kejahatan ataupun korban. Salah satunya disebutkan dalam surat An-Nisa 135 ya, saya terjemahkan saja biar nggak terlalu lama, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Jadi implikasi dari ayat ini, setiap muslim wajib menerapkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari ya, tak hanya dalam perkara yang menyangkut diri sendiri, namun juga urusan orang lain, dan tidak boleh membedakan bahwa yang jadi saksi si keluarganya atau bukan, dia kaya atau miskin atau bukan, tidak boleh ya. Nah, ayat An-Nisa 135 ini ya, menjadi salah satu words of justice ya, atau kata-kata kutipan kata-kata bijak ya tentang keadilan. Salah satu kutipan ayat-ayat bijak ya, yang dipasang di entrance hall atau dinding jalan masuk utama Fakultas Hukum Harvard University ya. Fakultas Hukum Harvard University adalah salah satu fakultas hukum terbaik di dunia, yang notabene non-Islam secara fair mengakui keadilan yang disebutkan dalam An-Nisa 135 ini ya. Jadi itulah maksudnya, apa sih ajaran Quran, mengapa tidak ditekankan kasih seperti dalam ajaran Kristen, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tapi kenapa boleh? Nah, ini karena memang seluruh dunia, di negara ini, semua dunia kan selalu ada lembaga untuk boleh membalas kan, dengan adanya peradilan dan sebagainya ya, yang seperti saya sebutkan di atas. Jadi supaya dipahami, jadi dengan begini kan saudara-saudara Kristen bisa paham dengan ajaran Islam. Oh, ajaran Islam itu this is the reasons. Inilah alasan kenapa harus seperti ini ya. Kami juga memahami dalam ajaran kasih seperti apa ya. Jadi supaya tahu
kita lebih baik mengetahui sesuatu secara benar, bukan mengetahui sesuatu tanpa ilmu yang benar, kan sayang. Jadi kalau kita ibarat kita diberi brain ya, brain ini apa pikiran otak atau pikiran kita, lebih baik kita isi hal-hal yang benar. Jadi kita tidak menumpuk hal-hal yang salah. Kalau ibarat membawa sampah di kepala kan jangan. Lebih baik kita belajar dan memahami agama lain sesuai dengan perspektif agama itu sendiri. Memahami Islam seperti dalam perspektif Islam, memahami Kristen dalam perspektif Kristen, memahami Yudaisme dalam perspektif Yudaisme. Saya kira itu akan jauh lebih bijak ya, sehingga kita tidak perlu harus marah-marah, harus menghina. Saya sudah mungkin ada sejak 2014 sampai sekarang ya, saya banyak debat di Facebook ataupun di WA, cuma sekarang sudah jauh berkurang. Saya tidak pernah menggunakan kata-kata yang enggak benar, kata-kata kotor dan sebagainya, karena memang itu larangan ya, dalam Al-Quran juga dilarang sesuai dengan tadi surat Al-An'am ayat 108. Nah, jadi begitu kira-kira penjelasan saya. Maksud saya tidak bermaksud apa-apa, supaya mari kita sama-sama, walaupun kita tidak seiman, tapi kita ini kan saudara satu bangsa, supaya teman-teman yang Kristen juga paham Islam seperti perspektif orang Islam gitu ya. Orang Islam pun paham Kristen seperti perspektif orang Kristen, paham Yudaisme seperti perspektif orang Yahudi. Jadi supaya kita tidak menilai hal yang salah kan juga, supaya kita tidak menghakimi sesuatu yang kita tidak tahu kan seperti disebutkan dalam Matius 7 ayat 1, janganlah engkau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, kan begitu ya. Nah, saya sangat appreciate kemarin dengan dialog antara Pak Saifuddin Ibrahim dengan Saddam Hussein ya. Semoga ini juga menjadi contoh yang baik untuk dialog-dialog agama secara santun seperti yang mereka bapak dan anak ini lakukan ya, dengan cool, dengan kepala dingin. Karena kan sebetulnya kalau kita dialog kan kita hanya menyampaikan supaya orang memahami agama kita dalam perspektif yang benar, dan kita memahami orang lain, agama lain dengan perspektif yang benar juga gitu ya. Kita tidak punya kuasa untuk merubah iman orang lain ya. Sebagai muslim kita harus yakin bahwa hidayah itu urusan Allah, kan Allah mengatakan hidayah itu urusanku. Jadi kita jangan melampaui batas ya. Jadi dengan yakin bahwa nanti dia akan berubah, tidak bisa, karena kita hanya tugasnya menyampaikan ayat dengan benar, apa yang disampaikan Allah dengan benar, seperti itu ya. Mudah-mudahan selanjutnya ada dialog-dialog yang santun lagi, yang seperti contoh yang diberikan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim dengan Saddam Hussein ya. Ini jadi menyejukkan hati ya. Jadi begitu kira-kira ya. Walaupun kita memang tadi seperti saya katakan, kita memang tidak satu iman, tapi kita adalah saudara satu bangsa ya. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.